Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bisa Mapan? Semoga dalam keadaan baik. Senang sekali saya Rini Malik kembali menjumpai kamu di program Digitalk Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Dalam episode spesial HUT Kota Palembang yang ke-1340 tahun di channel YouTube Digilabs TV. Dan Sobat Bisa Mapan, siapa sih yang gak terpikat kalau melihat berbagai kain khas Palembang yang memiliki keindahan, corak, dan juga jenis yang sangat beragam. Sebut saja kain songket, terus jumputan, dan juga kain tajung. Bahkan banyak wisatawan yang menjadikan kain khas Palembang ini sebagai oleh-oleh atau cindramata bagi keluarga dan juga kerabatnya. Di sore hari yang spesial ini, Rini sedang berada di tempat yang sejauh mata memandang ya. Ini banyak sekali kain dan produk inovasi dari kain khas Palembang yang luar biasa cantik Sobat Bisa Mapan. Kita akan berbincang dengan Kak Adis Karim. Beliau merupakan owner dari Rumah Songket Adis dengan tema yang sangat menarik untuk sore hari ini, yakni pesona kain khas Palembang tak tergerus zaman. Dan saya juga mau menginformasikan seperti biasa Sobat Bisa Mapan bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah merchandise menarik bagi penonton yang beruntung. Caranya gampang, cukup dengan menjawab di kolom komentar dan kirimkan screenshot jawaban kamu ke Instagram @marketing_semen_batu_raja. Dan acara Digitalk Bisa Mapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja. Dan sebagai informasi, selain dapat dibeli di toko bangunan terdekat, kini Semen Batu Raja juga bisa kamu beli di official store Semen Batu Raja di marketplace Tokopedia. Dan bisa dapetin promo cashback gratis, ongkir, dan gratis biaya bongkar. So, jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Ya Sobat Bisa Mapan, seperti janji Rini tadi, di sebelah kiri Rini sudah ada Kak Adis. Hai. Halo, super cantik ya Sobat Bisa Mapan. Kak Adis, makasih banyak loh udah dikasih kesempatan berkunjung di galerinya. Galeri Songket Adis. Ini udah berapa bulan sih yang toko ini? Untuk galeri yang saat ini yang memang istilahnya itu sudah selesai renovasi ini sebenarnya masih fresh banget. Baru 3 bulan. Wah, jadi kita perdana juga ya? Perdana, podcast pertama di galeri kita dari Bisa Mapan. Sobat Bisa Mapan, bisa dilihat ya, Kak Adis ini businesswoman, entrepreneur muda, cantik, dan udah jalan selama 15 tahun untuk usaha songketnya. Alhamdulillah. Awalnya dulu suka songket itu gimana ceritanya sih Kak Adis? Kejebak juga. Sebenarnya awal mula dari istilahnya itu songket ini yang memang sebenarnya mama sendiri adalah penenun songket. Nah di situ jadi gadisnya memang tukang tenun songket. Nah setelah berumah tangga, mama mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di daerah sekitar 13 Ulu. 13 Ulu Pelaju, mengajari mereka songket, dan hasil dari songket tersebut didistribusikan ke butik-butik atau galeri-galeri ternama yang ada di Kota Palembang 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Jadi sudah dari SD, sudah dari kecil aku itu hidupnya berdampingan dengan kain songket. Udah terbiasa. Sudah terbiasa. Tapi gitu. Akhirnya memutuskan, oke, aku serius into it. Waktu itu di tahun 2008. Waktu itu di tahun 2008, ya tepatnya seperti yang Mbak Rini bilang tadi, udah hampir 15 tahun. Waktu itu setelah resign dari pekerjaan aku sebagai bankir di salah satu bank pemerintahan. Waktu itu kan ini setelah resign ini
mau buka bisnis apa. Jadi waktu itu berdiskusi dengan ayah, dengan calon suami, yang kebetulan backgroundnya juga memang bisnis. Kenapa tidak meneruskan usaha yang sudah ada, usaha yang sudah kamu kenal, apalagi dengan background pendidikan, yaitu istilahnya itu background pendidikan sarjana komputer. Kenapa tidak lebih memasarkan kain-kain songket atau istilahnya itu kain-kain etnik hasil dari produksi mama untuk supaya lebih luas lagi. Kayak Pertama gitu. kali berarti akhirnya Rumah Songket Adis didistribusikan via Waktu itu pertama kali kita dari online terlebih dahulu. wow, lewat mana Zaman sih? dulu Friendster. Ada Sobat Bisa Mapan yang main juga? Benar istilahnya itu modalnya itu bisa dibilang itu minus ya, minus Oke. modal, laptop aja kredit. Dan waktu itu kain songket kebetulan yang difoto itu bukan produksi kita. Aku jadi reseller dulu. Oke. Karena songket-songket yang produksi mama, biasanya mama itu memproduksi kain-kain yang memang pesanan. Jadi bukan menyetok istilahnya di rumah. Jadi waktu itu memfoto dulu kain-kain yang istilahnya dari toko-toko teman mama, masukkan ke internet, ke Friendster. Wow. Gitu. Jadi istilahnya itu awal mula dari usaha ini bukan langsung ngoyo modal besar segala macam, itu tidak. Akhirnya Rumah Songket Adis sampai sekarang berdiri. Sekarang alhamdulillah istilahnya berproses bisa Yes. membesar seperti sekarang ini, benar-benar istilahnya banyak sekali melalui berbagai macam proses terlebih dahulu. Nggak Jadi nggak gampang. langsung seperti ini ya. Yes. Ingat nggak sih dulu waktu dipasarkan di Friendster itu dari mana yang pesen? Pertama kali itu aku dapat pesanan pertama dari ibu kota Jakarta. Waktu itu alhamdulillah dapat pesanan untuk menyiapkan seragam kain songket untuk atlet-atlet opening ceremony Olimpiade di Beijing. Rasanya gimana pas tahu itu? Luar biasa, alhamdulillah, dan gak nyangka. Baru pertama, karena memang pada saat itu, di tahun itu, di 2008 kan masih sangat sedikit ya, tidak seperti saat Benar. ini orang istilahnya bisa memasarkan produk-produk mereka melalui online. Benar. Waktu itu masih sangat-sangat sedikit gitu kan. Jadi makanya aku mengambil kesempatan di situ melalui background pendidikan aku. Nah, di situ aku bikin bukan cuma pemasaran atau penjualan melalui Friendster, tapi aku buat blog juga. Blog di mana aku mengedukasi tentang istilahnya cara perawatan kain songket, pemilihan kain songket yang mana yang seperti berkualitasnya. Jadi di situ yang membuat kita istilahnya itu range di Google itu yang nomor 1 waktu itu. Wow, jadi pas kolom pencarian nomor 1. Iya, sampai alhamdulillah juga dapat pesanan dari Malaysia. Dari Malaysia? Malaysia, 100 stel Wow. kain songket, itu order. PO dulu gitu ya? Kita mikirnya istilahnya semacam PHP, hoax gitu ya. Agak deg-degan gitu ya? Ternyata benar-benar si Sang Datuk datang ke kota Palembang, memenuhi janjinya, memberikan kita istilahnya itu down payment, memesan 100 stel songket. Kenapa tidak membeli songket yang ready? Karena untuk di Malaysia itu kan mereka menginginkan kain samping, di mana songket itu tidak ada selendangnya, istilahnya dipakai untuk laki-laki, 2,5 meter supaya mereka bisa memakai untuk dibawa supaya bisa overlap kan, ya kan, supaya istilahnya karena orang Malaysia kan lebih big ya gitu. Betul. Nah, alhamdulillah setelah dia melihat memang benar-benar memang kita tidak istilahnya itu memang benar ada rumah produksinya, didatangi dan kebetulan ya semacam mungkin sudah dikirim dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu ya, Pak. Rezeki di situlah awal mula pertama punya modal. Oke. Akhirnya udah punya toko setelah itu kah? Belum. Belum. Masih berproses juga. Masih berproses. Karena istilahnya itu aku dari sana kita mengumpulkan modal dan memproduksi kain bahkan sampai ke mulai istilahnya itu ke busana gitu kan. Waktu itu masih memasarkan juga di ruang tamu rumah. Oke. Tapi itu udah namanya Rumah Songket Adis? Sudah namanya Rumah Songket Adis. Waktu mama sebelum tahun 2008, karena memang aku anak perempuan yang memang mama kasih brand itu Adis Songket. Oke. Nah, kenapa waktu itu aku sudah pada saat aku memutuskan untuk mengembangkan itu, impiannya memang sudah besar. Oke. Pengen punya galeri besar. Amin. Padahal belum punya apa-apa gitu. Ini kayaknya namanya harus dirubah nih. Karena kan istilah brand itu adalah doa, Rumah Songket Adis gitu. Finally, Sobat Bisa Mapan bisa kita lihat. Galerinya, aduh cantik banget. Masih berproses juga. Tetap terus belajar ya Kak Adis ya. Tapi yang Rini lihat pas baru
datang gitu di galeri itu otomatis mata dimanjakan sama berbagai kain Palembang. Salah satunya adalah Ratu Kain. Dari segala kain ini ya adalah kain songket. Ada juga kain jemputan juga. Ada juga kain tajung. Itu kalau bisa disingkat proses pembuatannya itu seperti apa? Kita mulai dulu dari songket. Pokoknya kalau seandainya Palembang, Sumatera Selatan pasti identiknya yaitu kain songket, Yes. kain jemputan. Nah sebenarnya kan Palembang sendiri, Sumatera Selatan sendiri punya banyak wastra. Oh iya. Ya, bukan cuma kain songket seperti Mbak Rini bilang tadi, Yes. bukan cuma kain jemputan. Kita ada juga istilahnya tenun blongsong. Ya. Kita ada juga sulam angkinan, ada juga muzawaro yang kadang dipakai pada saat orang pulang haji gitu ya. Ya. Nah, tapi memang identiknya istilahnya itu kain songket dan kain jemputan. Untuk kain songket itu sendiri pengerjaannya lebih kurang itu 1 bulan. 1 bulan. Nah, songket itu bisa dikatakan kain songket itu pada saat dia itu ditenun dan dia itu sutra dikombinasikan dengan benang emas. Oke. Gitu. Jadi kalau seandainya cuma ada sutranya saja itu nggak bisa dibilang kain songket. Oh, jadi harus ada kombinasi Harus emas. ada istilahnya itu dalam satu kain itu sutra dan benang emas. Jadi baru bisa dibilang kain songket. Kalau cuma sutranya saja itu biasanya namanya dipanggilnya kain tenun. Kain tenun. Kain tenun dan itu ditenun menggunakan alat tenun yaitu namanya gedokan. Gedokan. Gedokan itu alat tenun tradisional yang memang bukan mesin, yang memang digerakkan oleh manusia. Yes. Nah itu seperti yang saya bilang tadi prosesnya itu lebih kurang 1 bulan untuk yang motif-motif standar. Tapi untuk yang motif lebih rumit itu lebih lama lagi. Nah untuk kain jemputan sendiri itu dikenal dengan yang namanya ikat celup. Yes. Atau di dalam dunia fashion di luar sana dikenal yang namanya tie and dye. Iya. Iya. Benar. Pengerjaannya itu lebih singkat sebenarnya. Pengerjaannya lebih singkat yaitu dari kain putih, biasanya digambar dulu, setelah itu diikat, dicelup, diwarnai. Nah untuk kain jemputan sendiri kan sebenarnya bukan cuma Palembang aja yang punya Mbak, sama kayak songket. Yes. Tapi kain jemputan Palembang itu benar-benar dia punya motif yang sangat-sangat unik. Yang Apa kita tuh kenal salah yaitu satunya? motif titik 7, Oh, yes. motif titik 9, di mana ada banyak warna dan juga yang pasti ada arti-arti tertentu dari situ. Itu Kak Adis hafal semua? Insya Allah hafal. Karena yang namanya istilahnya aku sendiri pada saat memutuskan terjun di dunia ini sudah dunia yang memang kain, walaupun aku sudah tahu, sudah friendly, sudah terbiasa, tapi terus belajar. Yes. Karena kita harus istilahnya itu benar-benar belajar sampai ke akarnya, Benar. sampai tahu gitu. Jangan sampai apa yang kita jual itu kita sendiri nggak terlalu paham. Benar. Gimana orang mau hamil Percaya gitu ya? Kita, Karena kita harus cerita juga dan juga kayaknya sekarang tuh filosofi dari apa yang kita jual tuh penting juga ya. Iya, karena apalagi kita istilahnya berkutatnya di kain etnik ya. Yes. Kain etnik itu kan memang kain yang sudah ada dari zaman nenek moyang, yang pasti ada cerita di balik itu, ada arti dan makna di setiap motifnya, jadi kita juga harus tahu tentang itu. Dan juga Sobat Bisa Mapan, kalau misalnya datang nih ke galerinya rumah Adis Songket, itu bukan cuma kain, tapi juga seperti yang dipakai sama Kak Adis. Ini boleh dijelaskan Kak Adis? Ini, Busananya ya. nah busana yang ready to wear. Betul. Ini bisa dijumpain. Benar. Waktu kita tahun 2008 mendirikan Rumah Songket Adis, aku sendiri memang 1 tahun setelah itu mulai memproduksi yang namanya busana. Oke. Karena memang aku sendiri backgroundnya suka menggambar. Oh, Zaman ya? dulu suka gambarnya Sailor Moon, Mbak. Oh, wow. Candy gitu kan. Dan memang istilahnya ya kita wanita suka fashion ya. Benar. Gitu. Berawal dulu memang sebelum mendirikan Rumah Songket Adis kan suka membuat desain sendiri dari kain-kain mama gitu, dipakai sendiri, dan alhamdulillah setiap memakai busana buatan sendiri itu welcome dari teman-teman mama, saudara, keluarga, itu sangat welcome sekali. Waduh, bagus banget segala macam. Nah, waktu mendirikan Rumah Songket Adis, aku pengen sesuatu yang unik dari kita. Zaman dahulu selalu istilahnya itu kalau buka suatu toko ataupun butik kain, atasnya itu cuma kebaya. Oh iya, benar sih. Jadi benar-benar old style gitu. Benar-benar. Dan aku pengen waktu itu ini kain songket ini harus lebih luas lagi penggunaannya. Jadi waktu itu mulai dari tahun 2009 mulailah aku ciptakan kepingan-kepingan songket. Oke. Contoh nih yang kayak dipakai sekarang ini namanya aku ambil dari kepingan umpa.
Kepingan umpa. Busana yang kita bikin di sini, kain songketnya bukan memotong kain songket kain sama selendang yang sudah ada, bukan. Memang Jadi khusus? memang kita tenun khusus waktu itu. Kalau orang bilang Mbak Adis bikin motif baru ya, enggak. Ini sebenarnya motif lama, tapi cara penenunannya saja. Istilahnya memang kita tenun khusus, kepingan-kepingan, di mana istilahnya aku ngambil area-area tertentu atau istilahnya motif-motif tertentu untuk dibikin kepingan, terus nanti untuk dijadikan busana. Satu bahan untuk dikombinasikan. Alhamdulillah dari inovasi tersebut yang mengantarkan kita mendapatkan hak paten ya? Bukan hak paten dulu, mendapatkan penghargaan tertinggi untuk UKM dari Presiden Republik Indonesia itu di tahun 2012, yaitu penghargaan Upakarti. Waktu itu aku menjadi pelopor busana etnik Palembang pertama. Wow, gitu, keren banget. Gitu. Kemarin langsung ke Jakarta waktu itu? Ya, prosesnya itu bukan cuma langsung Jakarta. Waktu itu kita istilahnya itu dipromosikan dulu dari kota, dari pemerintahan kota. Ada membuat semacam istilahnya itu buku, semacam buku juga, proses by proses, apa yang mau kita ajukan, apa yang mau kita promosikan, terus juga masuk ke tingkat provinsi, terus juga nanti dari pusat datang mengecek apakah memang benar nih inovasi atau kreasi ini adalah yang belum pernah dibuat oleh orang lain pada saat tahun 2012. Itu alhamdulillah itu prosesnya itu hampir 1 tahun. Rasanya gimana waktu dapat penghargaan? Luar biasa, karena nyangka bisa dapat penghargaan Upakarti itu benar-benar gitu. Gak Biasanya gampang kan loh. gak gampang, karena memang itu prosesnya itu benar-benar selektif dan kita di sidang kayak sidang kuliah. Serius? Iya. Ada ahli sutra, ada ahli istilahnya di bidangnya masing-masing gitu kan. Waktu itu salah satu jurinya itu Tante Dewi Motik. Aku ingat sekali gitu kan. Terakhir sidang terakhir istilahnya itu ini aku paparan mengenai motif-motif kain, bahkan membawa modelnya pada saat itu. Jadi masih ketar-ketir juga. Ternyata alhamdulillah banyak yang istilahnya itu diajukan oleh pemerintah, paling jatuhnya sampai cuma tingkat nasional. Belum bisa mendapatkan, masuk finalis saja gitu kan. Jadi alhamdulillah sekali, karena memang orang-orang yang di bidang UKM kayak kita Wastra ini yang terdahulu yang bisa dapat itu kan seperti Om Zainal segala macam, dan benar-benar bangga banget dan nggak gitu, nyangka juga. Nggak nyangka. Di situ benar-benar memotivasi kita, ini aku harus punya sesuatu inovasi yang lebih baik lagi, karena aku sudah dipercaya, diberi amanah seperti ini. Ya, otomatis harus selalu jadi lebih baik. Ini salah satu yang dipakai sama Kak Adis, ini kan keping tenun umpa. Ini salah satu yang best seller? Salah satu yang best seller. Selain ini apa lagi? Selain ini ada rebung, banyak sih istilahnya itu songket rebung. Kalau untuk dari sisi busana, kita bikin ada yang namanya songket rebungnya, ada arti-artinya tersendiri. Oh iya? Iya. Wow, gitu. Jadi seru ya kalau belanja. Jadi kupas bener gitu kan. Kita kayak contoh nih, seandainya rebung yang runcing-runcing kita buat. Kenapa memilih motif itu? Karena filosofi rebung itu sendiri istilahnya itu makin ke atas kan makin meruncing, dimana istilahnya itu seperti kehidupan, dia kayak bambu. Jadi istilahnya itu kita itu kalau hidup makin lama itu harapannya selalu lebih baik, artinya itu lebih ke kesuksesan. Kita berharap orang yang pakai baju rebung kita akan mencapai kesuksesan dunia akhirat. Jadi semuanya itu ada doanya. Jadi ada doa, ada filosofi. Iya, ada visi misi juga yang ingin kita sampaikan. Yes, doa pada customer. Nah, Kak Adis tadi udah jelasin, yang dipakai itu adalah tenun umpa. Salah satu yang best seller juga. Iya, dalam sisi busana. Nah, tapi kalau untuk kainnya yang handmade selain songket, itu apa yang best seller? Yang best seller untuk produk kita yang kain itu kita ada 2, yaitu kain jumputan dan juga batik lacquer. Ini aku liatin produknya. Nih, kain jumputan kita ini memang beda dari yang lainnya karena kita masih mempertahankan warna antik. Dan juga cara pengerjaannya. Ini warna-warna antik seperti ini sudah jarang kita lihat di pasaran. Kita masih mempertahankan jumputan antik, istilahnya jumputan titik 7, motif-motif lawasan. Jadi walaupun ada di pasaran juga mungkin tidak terlalu banyak, tapi memang kita harus spesial sekali seperti ini. Warnanya boleh dilihat kan, kain jumputannya memang
Warnanya benar-benar warna Palembangan, memang benar istilahnya itu kita buat ada coletan-coletan di sini. Nah, satu lagi yaitu batik yang kita bilang-bilang tadi, yaitu batik tulis leker yang jadi inovasi kreasi dari Rumah Songket Adis yang sudah mendapatkan haki Yes. tahun tadi dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Nah, ini batik leker, batik tulis leker. Batik tulis leker ini kita terinspirasi dari motif ukiran yang selama ini ada di lemari, ada di kursi-kursi Palembang. Nah, kita tuangkan ke dalam sebuah kain yaitu batik tulis. Indah banget kan? Tulis leker. Nah, di sini alhamdulillah motif ini cuma bisa ditemukan di Rumah Songket Adis. Wow. Iya, nih. Kenapa namanya leker? Karena memang kerajinan lemari ataupun kerajinan kursi yang ada di khas-khas Palembang itu namanya memang leker. Oh. Kerajinan leker. Ini salah satu yang bestseller. Ada Ada lagi? Masih banyak lagi Masih sebenarnya, banyak lagi. tapi yang paling bestseller untuk saat ini yang kita cari untuk kain-kain yang ini. Kalau untuk produk-produk lainnya sebenarnya semua yang ada di Rumah Songket Adis itu bestseller. Tapi kalau range harga, spill deh dikit. Ya, kalau range harga yang ada di galeri ini. Ya. Nah, kebetulan kan untuk saat ini alhamdulillah setelah hampir 15 tahun kita kan punya variatif produk. Ya. Jadi aku sendiri sekarang ini sudah punya beberapa brand di bawah Rumah Songket Adis. Jadi aku punya yang namanya Adis Karim, aku punya yang namanya Palembang Heritage, aku punya yang namanya Mihraj Label gitu kan. Nah, untuk range harganya sendiri karena kita punya variatif produk, contoh istilahnya dari yang terendah, kita punya dari harga 200 sampai 300 ribu. Oke. Yaitu contoh dari seandainya hijab dan t-shirt. Tapi kalau untuk kain segala macam kita bisa istilahnya itu harga range kita mulai dari 3,5 juta sampai 10 juta ke atas. Nah. Tergantung dari motif dan kombinasinya gitu. Dan juga bisa disesuaikan untuk Bisa produk-produknya. disesuaikan. Mau dibawa kemana nih, sporty, Iya. itu bisa Palembang Heritage. Heritage, Karena iya. ada bomber juga ya, Ya, Lini lihat. Palembang Heritage itu waktu itu kita bikin di tahun 2016, kita menyasar anak-anak muda. Kita pengen istilahnya tuh kain etnik ini bisa terkesan casual, Ya. bisa dibawa sporty. Jadi alhasil kita bikinlah t-shirt, bomber jacket, sweater gitu untuk anak-anak muda, untuk bisa dibawa juga istilahnya tuh yang mau berangkat nih dari istilahnya ada flight atau mau nonton bioskop juga Yes. oke. Iya loh. Coba dicek juga deh di Instagramnya Rumah Songket Dan Adis. alhamdulillah Palembang Heritage saat ini baru 1 bulan yang lalu Oh ya? sudah punya toko offline store Wah, terpisah. congratulations. Itu di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Oh, jadi kalaupun Sobat Bisa Mapan buru-buru nih ya mau cari oleh-oleh, lupa ya kan, bisa dicek loh di bandara, ada ya. Ada. Ah. Karena kan kalau di sana kita buka dari jam 6 pagi sampai flight terakhir Nah. jam 8 malam. Kalau di sini kita kan cuma bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Nah, setiap hari. setiap hari Sobat Bisa Mapan, atau bisa cek juga di Instagram ya Kak Adis. Betul. Di Kalau nggak sempet itu istilahnya bisa cek lewat Instagram, kita juga melayani online, bisa di Gojek juga. bisa juga. Iya. Jadi semuanya makin mudah lah ya. Kalau Palembang Heritage itu Instagramnya @palembangheritage. Kalau yang Adis Karim @adiskarim.id. Untuk Nah. Rumah Songket Adis @Rumah Songket Adis. Tuh Sobat Bisa Mapan, ini belum selesai obrolan kita. Masih banyak yang pengen Rini tanya ya dari Kak Adis. Jangan kemana-mana, makanya masih tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Sobat Bisa Mapan, balik lagi di Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan, dan Rini masih sama Kak Adis, ownernya dari Rumah Songket Adis Palembang. Nah, kalau yang kita tahu ya Kak Adis, Sobat Bisa Mapan juga pasti ngeh lah kalau untuk songket tuh banyak banget. Kayak dari yang Rini pakai nih ya kan, jemputan juga banyak banget. Tapi dari Kak Adis ada nggak tips gimana ya biar punya signature sendiri gitu? Iya, harus punya keunikan sendiri gitu.
Jadi istilahnya itu kalau dari sisi bisnis kain songket seperti dari sisi akunya, otomatis istilahnya itu dari produk-produk sendiri, ini banyak nih yang jualan kain banyak, yang dijualan songket banyak, yang dijualan kain jumputan banyak, yang bahkan saat ini berkecimpung di dunia busana etnik itu juga banyak. Ya, kita harus punya suatu khas atau keunikan tersendiri tentunya gitu. Di samping itu apa nih keunikannya? Keunikannya itu banyak dari beberapa sisi. Kalau kita sendiri Rumah Songket Adis itu sangat mempertahankan yang namanya kualitas, Yes. yang namanya inovasi, dan yang namanya pelayanan. Oke, bener hospitality. Iya, gitu. Satu kualitas gitu. Kita mempertahankan istilahnya itu yang namanya quality dari produk tersebut. Quality dari produk tersebut itu istilahnya itu dari materialnya. Dengan bermakin berkembangnya istilahnya itu pelaku usaha, kadang istilahnya itu mengurangi yang namanya quality-nya. Kalau kita sendiri sangat hati-hati dengan yang namanya tingkat kualitas bahan-bahan yang kita gunakan. Kita tidak mau yang namanya pengoplosan, terus juga hasilnya itu harus rapi gitu. Untuk yang kedua inovasi, kita setiap 2 minggu sekali, bahkan terkadang paling lama 2 bulan sekali kita meluncurkan inovasi-inovasi baru dari beberapa produk, baik itu dari brand Rumah Songket Adis, Adis Karim, Palembang Heritage. Karena di dunia media sosial saat ini sangat terbuka sekali untuk yang namanya peniruan. Yes, Ya, capture udah betul. gitu. Nah, dengan begitu kita selalu menyiapkan istilahnya itu selalu berinovasi baik dari sisi produk, baik dari sisi motif, baik dari sisi warna. Dan kita selalu menyiapkan inovasi itu 2 langkah di depan. Kalau seandainya pada saat kreasi kita itu ditiru, kita sudah punya kreasi lainnya. Jadi istilahnya itu yang meniru tadi tetap menjadi ekor, kita tetap menjadi kepala. Pelayanan, yang Yes. ketiga pelayanan Mbak Rini. Pelayanan tentunya istilahnya itu zaman seperti ini, maka dari itu kita istilahnya itu membesarkan atau merenovasi galeri karena para customer yang datang itu bukan hanya mencari produk yang berkualitas, tapi juga tempat yang nyaman. Yes. Apalagi Instagramable. Betul. Nah, jadi begitulah istilahnya konsep yang ingin kita bikin. Kita pengen galeri Rumah Songket Adis ini benar-benar menjadi galeri one stop shopping. Di sini kita siapkan semuanya dari pengembangan brand-brand kita tadi, bahkan sampai istilahnya itu pengrajinnya kita siapkan, bisa melihat proses pembuatan, insya Allah dalam waktu dekat juga sedang kita Persiapkan. Ya, kita persiapkan. Jadi gitu. Contohnya, dan satu hal juga yang paling penting itu staf-staf pelayanan yang memang istilahnya itu ramah, baik gitu kan. Kalau kita masuk ke sebuah butik atau galeri di mana staf-stafnya mukanya asem gitu kan, Jadi kan males gitu. Itu yang aku tekankan sekali, pelayanan. Jadi senyum sapa salam itu 3S. Sobat Bisa Mapan nih, kalau misal kita datang ya ke Rumah Songket Adis Palembang, ini lantai 2 yang di daerah Radial. Kalau kita naik nanti itu akan ada pengrajinnya ya? Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan adakan pengrajin tukang tenunnya, ada yang menenun blongsong juga, ada yang bikin jemputan juga. Jadi biar customer baik, apalagi yang dari luar kota ya, tujuannya bukan cuma pengen belanja, tapi pengen lihat proses. Karena unik. Pengen kita itu, iya. Dan akan ada tanya jawab. Iya, jadi ini kita, filosofinya apa? betul, Gitu. jadi kita istilahnya itu kepengennya itu bukan hanya di sini berbisnis mencari keuntungan, tapi kita juga istilahnya itu mengedukasi, memberikan istilahnya itu informasi-informasi yang tepat untuk para pengunjung ataupun customer yang datang. Keren banget. Tapi Kak Adis selama 15 tahun ya kan, medsos dimulai itu salah satu karir juga dari Kak Adis ya kan. Untuk sekarang kenapa penting seorang pengusaha itu harus paham nih untuk media sosial? Sangat penting sekali karena kita itu mempromosikan produk kita itu saat ini nggak sulit kayak dulu, Mbak. Kalau kayak dulu kan kita mesti istilahnya tuh bayar istilahnya majalah, mungkin bikin iklan dengan biaya yang sangat tinggi. Sekarang kita bisa mempromosikan semua produk ataupun bisnis kita itu melalui media sosial bisa secara gratis. Jadi media sosial itu sangat-sangat menurut aku berperan penting untuk kita memajukan atau mengenalkan usaha kita kepada
masyarakat banyak karena di sana jangkauannya begitu luas. Bukan cuma baik dari lokal, nasional, bahkan internasional. Bukan media sosial juga berbagai macam. Ada juga istilahnya itu seperti Instagram, segala macam YouTube dan lain-lain. Jadi sangat-sangat berperan penting ya menurut aku. Jadi Rumah Songket Adis ini selain Instagram apalagi nih? Kalau untuk saat ini kita punya Facebook, Instagram, website. Nah mungkin istilahnya itu ini salah satu program Bisomapan ini salah satu promosi kita juga karena di sini bisa diinin lewat YouTube ya gitu Yes. kan. Ya, begitu. Kita ada juga beberapa pernah liputan-liputan dan yang lainnya gitu. Nah kalau Rini lihat di Instagramnya, Sobat Bisomapan bisa cek juga di Instagramnya Rumah Songket Adis. Ini Kak Adis banyak banget, ada pameran, penghargaan juga. Itu pertama kali dapat penghargaan kapan dan gimana ceritanya? Aku tuh memang tipe orang yang sangat rajin mengikuti yang namanya kompetisi. Why? Karena aku sendiri kepengen menguji produk yang saya bilang produk itu good quality dari sisi aku, tapi aku pengen lihat ini bener atau enggak, laku atau tidak di pasaran. Jadi nanti pada saat kita berkompetisi itu kan kita akan diberikan kesempatan bertemu dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Contoh nih misalnya di bidang sutra nih ada orang-orang dari PB dan lainnya. Di bidang fashion gitu mungkin kan desainer-desainer top yang bisa melihat ini bener nggak ya istilahnya itu jahitannya, polanya segala macam. Nah di situ aku punya banyak kesempatan. Banyak kesempatan, baik itu pada saat kita mendapatkan istilahnya itu alhamdulillah misalnya kita menang atau tidak, kita mendapatkan kesempatan di mentoring atau di coaching oleh orang-orang yang berkompeten. Nah di situ juga kita berkesempatan juga biasanya diberikan kesempatan untuk melakukan pameran secara gratis. Jadi benar-benar pameran-pameran itu dari dahulu. Dari awal kita berdiri Rumah Songket Adis itu aku rajin banget, baik itu yang diikutin di dalam kota Palembang, di luar, bahkan sampai ke luar negeri. Nah mengenai penghargaan kita alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Iya, tadi yang disebutkan tadi. Salah satunya Upakarti. Kedua pernah mengikuti Wirausaha Muda Mandiri. Yes. Iya, terus juga ada juga yang istilahnya itu sosok inspiratif. Dari Bank Indonesia juga pernah, alhamdulillah pernah ikut Adiwastra Award, pemenang Adiwastra Award itu dari Kementerian Perindustrian, itu kita juara juga. Inacraft Award itu dari Asosiasi Handicraft Indonesia yang mengantarkan kita waktu itu mendapatkan kesempatan pameran di Uzbekistan. Gimana? Mewakili cuma 3 orang yang dipilih dari Indonesia dan Sumatera Selatan. Aku bukan salah satunya, satu-satunya yang dikirim untuk mengikuti handicraft terbesar di Uzbekistan. Nah dari istilahnya pameran-pameran itu juga banyak kenal dubes-dubes. Nah itu juga yang mengantarkan kita, alhamdulillah kita terakhir kemarin pameran dan fashion show di Amerika Serikat di Chicago. Wow. Serunya gimana sih di sana kemarin? Alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Berapa hari Kak Adis di sana? Kebetulan waktu itu mendapatkan kesempatan di 2 kota. Pertama di Chicago, kedua di Texas. Gitu. Ya, di Houston, Texas. Gimana tuh di Chicago dulu deh? Di Chicago dulu itu acara Wonderful Indonesia juga, mendapatkan kesempatan fashion show untuk Sumatera Selatan aku satu-satunya. Ada juga batik segala macam dari Jawa, di situ juga pameran kita bawa barang, alhamdulillah ludes Semua. Karena di sana juga bukan cuma orang-orang dari luar, tapi kan di sana ada orang-orang Indonesia yang tinggal di sana seperti ITPC, diaspora, mereka juga benar-benar welcome ini, ada Songket nih dateng gitu ke sana kapan lagi. Dan memang aku udah prepare, waktu itu udah prepare bukan cuma membawa kain tapi juga pakaian-pakaian yang ready to wear. Nah, di sana kan membutuhkan sekali yang seperti itu. Di Houston juga seperti itu gitu. Kita dapat kesempatan fashion show, dapat juga pameran-pameran bahkan pamerannya sampai 2 kali kemarin. Pertama di Mall Galleria di Houston, Texas, terus diminta lagi sama Ibu KJRI-nya waktu itu Ibu Nana Yuliana, nih lanjut nih lagi nih pameran nih di kantor, orang-orang pada mau gitu. Hasil pulangnya bawa koper kosong. Tapi penduduk di sana tuh kayak di Chicago itu antusias juga aslinya. Antusias,
Sebenarnya mereka baik itu mau dia di Amerika atau istilahnya kita juga pameran pernah juga di Bangkok, di Thailand 2 kali Di gitu. Bangkok. Mereka sangat apresiasi dengan yang namanya kain-kain tenun kita, apalagi dengan histori, filosofi dan motif-motif yang kita punya itu memang unik sekali gitu. Kita bisa menjelaskan gitu. Aku juga membawa produk-produk itu nggak terbatas hanya di kain-kain, di busana. Aku juga ada bikin istilahnya itu produk yang kita bilang tadi dari brand kita Adis Karim. Yes. Iya, di brand Adis Karim itu kan aku bikin memang khusus blazer, walaupun dia bukan tenun, dia hanya istilahnya itu kita ada motif Palembangnya, tapi memang bukan dari tenunan, tapi di sana kita punya bahan yang lebih comfort untuk dipakai orang di sana. Jadi sudah kita siasati. Jadi sebelum kita melakukan pameran atau fashion show di luar itu ya kita pelajari dulu. Riset pasar. Iya. Ini kira-kira Gimana segmennya ya sukanya yang supaya mana nih? produk yang kita bawa ini bukan cuma mereka dengarkan suka filosofinya, suka ceritanya aja, tapi bisa dibeli. Yes. Jadi kita sesuaikan dengan culture mereka. Kak Adis selama 15 tahun bergelut di dunia songket. Pasti nggak mudah, ada up and down. Kemarin pandemi kayaknya bukan cuma, kayaknya semua sektor juga. Sektor. Tapi Kak Adis ada nggak momen yang paling banget diingat selama perjalanan 15 tahun? Momen up-nya atau down-nya gitu. Boleh down-nya dulu, baru kita ke up-nya. Ya, kalau down-nya sebenarnya banyak ya. Sampai di titik ini otomatis melalui down-nya itu banyak banget gitu kan. Baik dari sisi istilahnya itu kehilangan pengrajin, baik dari sisi pada saat kita itu produk-produk yang sudah kita buat itu ditiru, pada saat istilahnya itu kan untuk sampai di galeri ini, di toko ini kita kan pertama punya toko itu kecil dulu nih, pernah punya toko kecil, pernah diputus kontrak, harus pulang lagi gitu kan. Nah itu down-nya. Untuk yang up-nya sendiri ya seperti mendapatkan istilahnya apresiasi, penghargaan atas semua yang sudah kita capai, baik dari pemerintah, tapi apresiasi yang sangat paling penting itu sebenarnya dari para customer. Mereka happy, mereka selalu bertanya apa lagi yang baru, Mbak bikin apa lagi? Semua inovasi kita itu ditunggu, apalagi setiap lebaran dengan antusiasnya itu yang memotivasi kita untuk selalu ini kita harus bikin nih, ini kita harus gini, kayak gitu. Selama 15 tahun Kak Adis, apa harapannya? Cita-cita besarnya seorang Adis Karim itu apa? Cita-cita besarnya sebenarnya yang pasti mengembangkan bisnis ini. Bukan hanya stop di sini saja, yang pasti untuk galeri ini juga kan ini belum rampung benar. Kita harus istilahnya itu menyelesaikan ini sesuai dengan cita-cita, dreamnya kita, mimpinya, dan bukan stop sampai di sini. Kita bisa melebarkan sayap, mungkin tidak hanya di kota Palembang, tapi juga di luar kota. Yang pasti untuk doanya itu bisa dalam satu bisnis itu balik ke ini, membuat bisnis itu sangat gampang, tapi bisa bertahan di kondisi apapun. Contoh seperti pandemi kemarin, nah itu harapannya ya bisa bertahan, bisa terus eksis, bisa terus menyajikan inovasi-inovasi, bisa terus yang pasti memberikan kepuasan kepada para customer kita tercinta. Dan melestarikan budaya. Tentunya melestarikan budaya. Sobat Biso Mapan yang mungkin dari tadi tuh nanya-nanya gitu ya, gimana kalau mau pesen songket sama Kak Adis, itu bisa langsung ke galeri? Ya, langsung ke galeri kita di Rumah Songket Adis di daerah Kompleks Ilir Barat Permai, Ramayana Heru, di ruko belakang parkiran motor, itu pasti sudah ketemu galeri Rumah Songket Adis. Kalau ke Palembang belum ke Rumah Songket Adis, artinya belum ke Palembang. Dan bisa juga cek untuk update terbaru terus dari Rumah Songket Adis, bisa dicek di Instagram. Follow Instagram kita @rumahsongketadis, follow juga Instagram kita @adiskarim.id, dan satu lagi follow Instagram kita @thepalembang_heritage. Nah tuh dia, untuk update terbaru tadi yang penasaran ya sama inovasi baru, itu bisa dicek di Instagram dan juga
fanpage yang lain ya Kak Adis. Sobat Bisa Mapan, seperti janji Rini tadi, untuk di awal ini waktunya kita kuis. Pertanyaan akan langsung disampaikan oleh Kak Adis, silakan Kak. Sebutkan alat tenun songket Palembang. Itu jawabannya. Mudah banget kan Sobat Bisa Mapan? Untuk jawabannya tinggal kamu tulis di kolom komentar dan jangan lupa dikirimkan screenshotnya dan jawabannya ke Instagram marketing_semen Batu Raja. Kak Adis, thank you banget udah ngobrol sore hari ini. Sama-sama, kita juga sangat terima kasih bisa diberikan kesempatan untuk sharing semuanya tentang Rumah Songket Adis bersama Sobat Bisa Mapan. Keren banget. Thank you sudah melestarikan budaya Palembang dan tetap terus konsisten. Thank you banget Kak Adis. Sama-sama. Good luck ya untuk next projectnya. Amin. Amin. Yes, Sobat Bisa Mapan, kita sudah sampai di akhir acara. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk Sobat Bisa Mapan yang telah menyaksikan acara ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih tentunya untuk Semen Batu Raja sebagai sponsor utama kita. Dan jangan lupa ya untuk pilih Semen Batu Raja untuk bangunan kokoh dan tahan lama. Saya Rini Malik. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.